Halo guys, sekarang di sini ada head unit Android dan pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari head unit ini. Nah, oke, sekarang head unitnya ini akan saya nyalakan dulu. Nah, sebelum melakukan proses backup file firmware-nya, itu ada beberapa yang perlu difoto, data foto, yaitu mulai dari tampilan logo awal itu tadi, lalu logo kedua ini juga perlu difoto sebagai data pelengkap. Selanjutnya difoto juga untuk menu awal atau tampilan awal. Nah, seperti ini tampilan awal, ini perlu difoto. Lalu selanjutnya menuju ke menu. Ini ada menu, halaman menu bagian pertama. Lalu ini menu halaman kedua. Lalu ini menu halaman ketiga. Dan selanjutnya yang sangat penting, nah ini dia sistem info. Yang paling utama adalah ini sistem info. Nah, ketika memiliki head unit normal, head unit yang masih normal, maka ini wajib untuk difoto. Untuk semua pemilik head unit Android, ini wajib difoto ketika head unit masih normal. Sistem info. Selanjutnya di sini menuju ke setting. Nah, ini juga difoto sebagai data pelengkap. Menuju ke bawah, about device. Nah, ini juga difoto sebagai data pelengkap. Dan selanjutnya difoto juga mainboardnya itu atau mesinnya, itu difoto bolak-balik. Lalu selanjutnya difoto kode boot mainboardnya, difoto IC memorinya, difoto IC controllernya, lalu difoto juga IC CPU-nya bila memungkinkan. Bila tidak ada pendingin yang menempel, itu difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya. Lalu selanjutnya di sini DSP. Nah, DSP informasi ini juga perlu difoto sebagai informasi tambahan, informasi pelengkap. Lalu selanjutnya, apabila ada radio, nah ini radio juga perlu difoto tampilannya seperti ini sebagai data pelengkap. Lalu menuju ke dalam lagi, untuk IC touchscreen itu juga perlu difoto, terlihat kodenya. Lalu model panel atau model layar itu juga perlu difoto, namun apabila stikernya tertutup, tidak difoto juga tidak masalah karena tertutup casing. Terkadang ada juga yang tertutup casing. Lalu untuk boot
tombol atau PCB tombol itu juga wajib difoto bolak-balik beserta kode baudnya. Lalu selanjutnya kode yang ada di kabel fleksibel layar itu juga perlu difoto kodenya. Oke, itu beberapa data yang perlu disiapkan atau difoto. Dan selanjutnya untuk head unitnya ini akan saya bongkar dulu. Nah, oke guys, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk bagian dalam ada beberapa yang perlu difoto. Nah, contohnya ini baut tombol. Ini baut tombol difoto bolak-balik, dan ini kode bautnya ini kelihatan. Lalu ini mainboard, ini difoto bolak-balik. Lalu ini, nah ini kode baut mainboardnya, ini juga difoto. Selanjutnya IC CPU-nya, nah ini difoto, terlihat kodenya. Selanjutnya ini IC memorinya, eMMC, ini difoto, terlihat kodenya. Lalu ini IC controller, dan ini juga, dan IC lainnya ini juga difoto sebagai tambahan informasi. Ini IC audio, ini juga sebagai informasi pelengkap. Selanjutnya ke sini, ini IC touchscreen,
Nah, ini di lakban kuning bening. Nah, ini perlu difoto IC-nya terlihat kodenya. Untuk model panel ini tidak bisa difoto karena tertutup. Ini tertutup dengan casing. Untuk membukanya ini dari depan karena ini tidak mungkin untuk dibuka karena hanya backup saja untuk saat ini. Maka ini untuk model panel ini tidak difoto juga tidak apa-apa. Oke, jadi seperti itu. Dan selanjutnya untuk IC memorinya. Nah, ini akan saya lepas dulu. Lalu selanjutnya nanti akan di backup menggunakan alat programmer. Oke guys, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia. Ini tadi tanpa rebel ulang. Kalau pelepasan IC dengan cara yang benar dan bagus, maka kakinya akan tetap bagus. Dan ini bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi di alat programmer. Dan untuk di mainboardnya, nah seperti ini kakinya, ini belum saya bersihkan. Nah, ini masih rapi dan bagus, jadi ini nanti bisa langsung dipasang kembali. Dan IC-nya ini juga tidak perlu direbel, bisa langsung dipasang, dibaca di alat programmer. Nah, untuk metode backup atau metode pembacaan, ini saya selalu menggunakan 3 metode, yaitu backup full menggunakan alat programmer ini, lalu backup full menggunakan alat programmer ini, selanjutnya backup user area path menggunakan alat programmer ini. Jadi nanti hasilnya akan ada 3 jenis file firmware. Namun kalau di video hanya akan saya tunjukkan salah satu saja, yaitu menggunakan alat programmer yang ini. Dan sekarang IC-nya ini saya pasang dulu di alat programmer. Oke, dan sekarang selanjutnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya.
profesional, bekerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memori, adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memori, adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Spesialis program IC Memori, gunanya fiber medalios, paling lengkap se-Indonesia Raya, adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC Memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memori, adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya.
elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi. Ini untuk proses backup file firmware-nya sudah selesai. Karena ini untuk IC memorinya eMMC, ini kapasitasnya lumayan besar, yaitu 32 GB. Maka itu tadi untuk proses backup file firmware-nya memakan waktu yang lumayan lama, karena memang kapasitasnya lumayan besar. Oke guys, ini sekarang file firmware-nya sudah tersimpan di komputer. Untuk file firmware ini bisa digunakan untuk memperbaiki head unit yang mengalami kendala mati gara-gara rusak firmware-nya atau rusak sistemnya, kerusakan sistem yang kondisinya sudah mati. Kalau kondisinya sudah mati, itu artinya sudah tidak bisa menggunakan file update atau file USB. Karena file USB, file firmware USB itu hanya bisa digunakan bila kondisi head unitnya masih bisa hidup, masih bisa respon, masih ada respon, atau masih bisa on. Seperti kondisi boot loop
hang logo dan sejenisnya, itu artinya kondisi masih bisa on. Namun kalau kondisinya sudah off, sudah mati, sistem sudah tidak jalan sama sekali, boot juga sudah tidak jalan, maka harus diangkat IC eMMC-nya. Dan file inilah yang digunakan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Lodaya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya yang belum tahu bisa mengetahuinya juga. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.